Salam kasih kurnia Tuhan yang sungguh ajaib. Selamat malam semua. Puji Tuhan, kita sudah sampai ke pelajaran yang ke-6, kedua terakhir minggu kebaktian ini. Kepada Anda yang setia bersama dengan kami sejak dari mula, Anda sudah pun diberkati dengan pelajaran yang begitu bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita telah disajikan makanan roti hidup yang memperkayakan kehidupan rohani kita. Pada malam ini kita akan terus menikmati firman Tuhan yang berkuasa mengubah hidup kita oleh karena kasih kurnia Tuhan yang menakjubkan. Pembicara kita pada malam ini merupakan seorang wanita yang saya kenali ketika beliau berkhidmat sebagai seorang literatur evangelis, dan saya berpeluang untuk mengikuti beliau keluar memperkenalkan buku-buku kesehatan dan banyak lagi buku yang lain dari Home Health Education Service. Beliau sudah cukup berpengalaman dalam bidang pelayanan literatur dan pernah dilantik sebagai penolong pengarah Jabatan Penerbitan dan juga sebagai pengarah Jabatan Penerbitan Seventh Day Adventist Mission Sabah. Pada masa ini beliau giat melayani di gereja setempat dan di seluruh wilayah 1, yaitu bahagian utara Sabah, termasuk Pulau Banggi sebagai penyaralas pelayanan wanita wilayah 1. Seorang pemimpin yang rajin dan tekun melayani. Beliau ialah J.B. Ogo. Tapi sebelum beliau mengambil tempat dan ruang ini, saya ingin membawa Anda berdoa dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, pada malam ini kami amat bersyukur kepadamu. Engkau sudah menyertai kami dalam minggu kebaktian ini sejak dari mula sampai pada malam ini. Engkau juga melindungi dan memberi kesehatan kesehatan yang baik untuk para pembicara kami setiap malam. Terima kasih atas limpah kasih kurnia-Mu yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu dan mengikuti rencana-Mu ya Tuhan. Rencana untuk menyelamatkan jiwa kami daripada kebinasaan kekal. Engkau telah mati di kayu salib untuk menanggung upah dosa kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menebus dosa kami. Pada malam ini saya memohon, sekali lagi Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada Puan J.B. Ogo dan memberikan beliau kebijaksanaan dari surga agar beliau dapat menyampaikan mesej pengharapan Tuhan dengan sebaiknya dan para penonton dapat mengerti dan menerima firman. Ampunilah dosa kami di dalam nama Yesus, Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami semua. Amin. Rahmat ajaib menjadi lagu pujian, karena rahmat memberi kebebasan. Ku tak tahu mengapa Dia cintakanku, Dia memandang pada keperluanku. Aku akan memandang pada Kalvari.
Shalom semua umat-umat yang dikasihi Tuhan, para penonton yang saya hormati. Segala pujian dan syukur pada Tuhan karena kita dapat masa yang indah sepanjang minggu ini dalam menikmati pelajaran sempena minggu sembahyang kita. Tajuk renungan yang saya akan kongsikan adalah kasih karunia Allah yang menakjubkan mengubah aku. Pada tahun 2003, ada seorang pemimpin yang pernah kongsikan pengalamannya sebelum mengenal kebenaran. Pada masa mudanya, dia seorang yang sangat suka bersosial. Dia terlibat dalam aktiviti tidak sehat, termasuk merokok, minum alkohol, dan menagih dada. Walaupun dia tahu aktiviti itu sia-sia sahaja, namun susah sekali untuk tinggalkan kegiatan itu. Satu hari, dia terdengar nama yang disebut-sebut, yaitu Yesus. Yesus boleh mengubah seseorang. Itu yang disebutkan di sekitar. Lalu dia bertekad untuk berjumpa dengan Yesus. Oleh sebab dia tidak tahu macam mana berjumpa dengan Yesus, dia ambil keputusan untuk pergi bertanya dari gereja ke gereja. Dia mengetuk gereja sambil memanggil, "Halo, adakah Yesus berada di sini? Saya ingin bertemu dengan dia." Sudah beberapa gereja dia ketuk, namun tidak ada yang menjawab. Kebetulan pula, tidak ada pendeta atau padri yang mendengarkan dia. Pada satu pagi Sabtu, dia melalui satu bangunan dan dia mendengar ada orang menyanyi lagu-lagu merdu. Lalu dia pun mengetuk gereja yang sedang mengadakan kebaktian dengan pakaian, rambut dan janggut yang tidak terurus. Dia bertanya sama ada dia boleh masuk atau tidak. Anggota Seventh-day Adventist yang sedang berbakti menyambut dia dengan baik dan mempersilakan dia duduk. Dia pun duduk dan mengikuti kebaktian itu. Namun dalam hati dia berkata, "Kalau ada orang meminta saya duit, saya akan melawan atau keluar." Sepanjang kebaktian itu, tidak ada anggota yang memaksa dia untuk memberi persembahan. Selepas kebaktian, dia berjumpa dengan pastor untuk memberitahu hajatnya, yaitu ingin bertemu dengan Yesus kiranya dia mau berubah. Pastor pun mengatur sesi pelajaran untuk orang ini. Akhirnya, setelah memahami, dia ingin supaya dia dapat dibaptiskan. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, kasih kurnia Tuhan telah menjamah hati lelaki tadi, sehingga lelaki itu terpanggil untuk berubah. Bagaimanakah ini boleh terjadi? Salah satu janji Tuhan kepada murid-muridnya sebelum pergi meninggalkan mereka, tertulis di Yohanes 14 ayat 16. Ayat ini berbunyi, "Aku akan minta kepada Bapa dan akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Penolong yang lain yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah Allah Roh Kudus, yang diutus untuk menolong manusia supaya dapat berubah. Apakah langkah-langkah perubahan yang dimaksudkan? Apabila Roh bersama-sama dengan kita, Ia akan memimpin kita, memperingatkan kita jika kita mula condong kepada kejatuhan. Kita hanya perlu serahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Setelah kita faham akan kebenaran dan mahu menerima Yesus sebagai juru selamat, kita perlu buktikan penerimaan itu dengan cara menerima baptisan. Apakah artinya dibaptis?
Bagaimana cara pembaptisan yang betul? Kenapa perlu dibaptis? Itu adalah persoalan yang ditanya oleh ramai manusia, ramai orang dalam dunia ini. Dalam Alkitab ada menyebut tentang cara pembaptisan. Mari kita buka dalam Efesus pasal yang keempat ayat 5. Firman dalam ayat ini mengatakan, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Ada banyak perbedaan pendapat tentang cara membaptis. Namun ayat ini, ayat tadi jelas kita pahami. Satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Perkataan baptis ini diterjemah dari bahasa asal yaitu bahasa Yunani yang disebut sebagai baptizo, yang berarti dimasuk atau ditenggelamkan dalam air. Contoh baptisan yang paling senang kita pahami adalah cara Yesus dibaptiskan. Mari kita semua rujuk dalam Markus pasal pertama ayat ke-9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Di mana Yesus dibaptis? Ya, di sungai Yordan. Baptisan adalah perlambangan yang dicatat dalam Roma pasal 6 ayat 4 dan 5, yaitu dikubur atau ditanam dalam kematian dan dibangkitkan dalam kemuliaan. Apabila kita menerima baptisan, kebiasaan lama kita tinggalkan atau kuburkan dan kita hidup sebagai orang baru. Perubahan hidup yang terjadi atas pimpinan Roh Kudus. Itulah sebabnya hanya mereka yang sudah faham yang akan dibaptis. Kanak-kanak atau bayi belum boleh dibaptis. Alkitab menjelaskan dalam Markus pasal 16 ayat 16. Markus pasal 16 ayat 16 mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi yang tidak percaya akan dihukum. Maknanya, persoalan perlukah dibaptis, sudah kita dapat jawaban dengan jelas. Maksudnya setiap kita yang percaya dan ingin diselamatkan harus menerima baptisan yang betul. Ada satu cerita yang pernah terjadi di satu tempat, di mana ada seorang yang percaya Tuhan, tinggal di tempat perumahan, dan terjadi pada satu hari kawasan perumahannya itu dilanda banjir besar. Lelaki ini berdoa agar Tuhan selamatkan dia. Air begitu dalam dan bot penyelamat datang untuk selamatkan penduduk di tempat itu. Lelaki ini sangat yakin yang Tuhan akan menolong dia. Apabila bot itu sampai di kawasan rumahnya, dia berkata kepada penyelamat, kamu kasih naiklah itu jiran sebelah. Saya ada Tuhan yang akan menyelamatkan saya. Lalu para penyelamat pun berlalu. Dan hujan bukan berhenti tetapi turun lebih lebat dan banjir semakin naik. Lelaki tadi terpaksa menaiki bumbung rumahnya sambil berdoa, ya Tuhan selamatkanlah saya dari malapetaka ini. Bot penyelamat datang sekali lagi karena tinggal lelaki ini lagi yang belum menaiki kapal. Para penyelamat menghulurkan tali besar kepadanya supaya dia dapat masuk ke dalam kapal. Sekali lagi lelaki tadi berkata, kamu jalan sajalah. Saya ada Tuhan di surga yang akan menyelamatkan saya. Sedihnya,
Akibat dari keputusannya, lelaki ini mati lemas dibawa oleh air yang deras. Saudara dan saudari, mungkinkah kadang-kadang kita salah tafsir dengan cara penyelamatan Tuhan? Tuhan sudah jawab doa dan bagi kita jalan supaya kita diselamatkan. Namun kita masih menunggu sesuatu yang kita salah anggap. Berbalik kepada Markus 16 ayat 16 tadi, Tuhan sudah berkata, kalau mau selamat, Anda harus memberi dirimu untuk dibaptiskan, diubah menjadi baru. Tuhan sudah kurniakan jalan keselamatan dalam Yesus Kristus. Kasih karunia-Nya yang amat menakjubkan akan dapat mengubah kita yang lemah. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin ada di antara Anda yang sedang menonton dan mendengar siaran ini yang belum menerima baptisan yang disarankan oleh Alkitab. Janganlah bertangguh, terimalah panggilan Tuhan. Tuhan berkata, anakku yang saya kasihi, marilah datang kepadaku. Bertanyalah kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah utus di tempat yang paling dekat dengan Anda untuk mendapat pelayanan yang Anda perlukan. Atau berhubunglah dengan Hope Media Sabah yang menyiarkan renungan ini. Untuk Anda yang sudah menerima baptisan, berdoalah agar Anda menerima baptisan Roh Kudus, agar dapat kuasa menghidupkan kehidupan yang baru dan rela melayani pekerjaan Tuhan seperti yang diperintahkan dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan ayat 20. Di mana di sana telah memberikan perintah, pergilah, ajarlah dan baptislah. Sesudah kita menerima kasih kurnia dan telah diubah, turutilah perintah Tuhan untuk menyelamatkan saudara-saudari kita yang lain pula. Segala puji dan syukur kepada Tuhan atas perubahan dalam hidup kita. Yang lama ditinggalkan, yang baru kita hidupkan. Kiranya kasih kurnia Tuhan bersama Anda semua. Saya sampaikan perkongsian ini dalam nama Yesus. Amin. Rantaiku lenyap.
Mari saya pimpin di dalam doa. Bapa kami dalam syurga, kami bersyukur kerana kami telah belajar satu lagi pelajaran. Bagaimana Tuhan telah mengubah kehidupan kami. Dengan kasih kurnia yang begitu ajaib, Tuhan telah mengubah kami. Melalui baptisan yang betul, Tuhan telah menyelamatkan kami. Bantu kami dan bantu setiap penonton yang sedang menonton siaran ini, supaya dapat mengambil keputusan untuk menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Tuhan memberkati kami dan memberikan Roh Kudus-Mu untuk bersama-sama dengan kami setiap masa. Kami serahkan hidup kami tangan Tuhan, memohon keampunan dosa kami dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin.